Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas FM 20C dengan nomor NIM 1057211209209. Adapun maksud dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas MIT Teknik Analisis Laporan Keuangan dengan judul Menganalisa Laporan Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas PT MNC Vision Network Tbk. Rasio keuangan. Laporan keuangan adalah suatu dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi tentang pendapatan, biaya, laba rugi, aset, utang, dan ekuitas. Rasio pada laporan keuangan berfungsi untuk membandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu atau membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama rasio neraca, di mana membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua rasio laporan rugi laba, di mana membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan rugi laba. Yang ketiga rasio antar laporan, di mana membandingkan angka-angka dari dua data atau data campuran baik yang ada di neraca maupun di laporan rugi laba. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau bagaimana suatu perusahaan itu sanggup dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Pertama, rasio lancar atau current ratio, di mana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio, di mana kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keempat, rasio perputaran kas, berfungsi untuk mengukur tingkat kecakupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Kelima, inventory to net working capital, membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. PT MNC Vision Network Tbk berdiri pada 27 Desember 2006 yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan dan memiliki beberapa sektor, yakni perdagangan, konstruksi, industri, pengangkutan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional ilmiah dan teknis, aktivitas penerjemah atau entrepreneur, dan periklanan. Dalam mengukur current ratio dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Nah, pada tahun 2021, di mana current rasionya yaitu 2.136.248 dibagi dengan 1.862.685 sama dengan 1.146.864. Jadi persentasenya yaitu 114,69%. Selanjutnya pada tahun 2022 current rasionya yaitu 2.348.199 dibagi dengan 1.902.593 sama dengan 1.234.209. Jadi persentasenya yaitu 123,42%. Selanjutnya pada quick ratio dapat kita lihat gambar berikut ini, di mana terdapat current asset, inventory, serta utang lancar. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, pada tahun 2021, quick rasionya yaitu 2.136.248 dikurangi dengan 856.573 dibagi dengan 1.862.685. Nah, hasil dari current aset dikurangi dengan inventory menghasilkan 1.279.675. Dari hasil tersebut dibagi dengan utang lancar yaitu 1.862.685 menghasilkan 0,687, persentasenya 687%. Selanjutnya pada tahun 2022 quick rasionya 2.348.199 yang dikurangi dengan 355.122 yang dibagi dengan 1.902.593 yang dimana menghasilkan 1,047.
persentasenya 104%. Nah, selanjutnya kita masuk ke cash ratio, di mana persamaannya yaitu cash ratio sama dengan cash equivalent dibagi dengan utang lancar. Nah, kita lihat pada tahun 2021, di mana cash equivalentnya yaitu 27.967. Kemudian dibagi dengan utang lancarnya sebesar 1.862.685. Jadi cash ratio-nya yaitu 1,50%. Kemudian pada tahun 2022 cash equivalent-nya 16,976 yang dibagi dengan utang lancarnya sebesar 1.902.593. Jadi cash ratio-nya 0,89%. Nah, selanjutnya rasio perputaran kas, di mana terdapat penjualan bersih dan modal kerja bersih. Pada tahun 2021, penjualan bersihnya yaitu 192.468 dibagi dengan modal kerja bersih yaitu 2.136.248 dikurangi dengan 1.862.685, di mana menghasilkan 0,73 atau 703%. Selanjutnya pada tahun 2022, di mana penjualan bersihnya 140.339 dibagi dengan modal kerja bersih besar 2.348.199 yang dikurangi dengan 1.902.543, di mana menghasilkan 0,314 atau 314%.